Makanya pada saat kita beriman kepada qada dan qadar ini, kita ngikutin Nabi SAW aja udah. Nabi nggak repot-repot. Nabi Masya Allah berjihad, beramal, soleh. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu dipermudah oleh Allah sesuai dengan apa Allah ciptakan. Ada orang diciptakan untuk menuntut ilmu, maka dia menuntut ilmu dengan rajin. Ada orang diciptakan untuk bekerja, dia bekerja dengan rajin dan seterusnya. Jelas tidak? Nanti akan dijelaskan di kitab ini insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi setelah 2 bulan libur. 2 bulan atau 1 bulan setengah? Kurang lebih. Pembahasan kita yang terakhir tentang apa? Tentang ru'yatullah atau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita akan membahas tentang al-qada'u wal qadar. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-imamul allamah Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-qada'u wal qadar wa min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid. La yakunu syai'un illa bi iradatihi wa la yakhruju syai'un an masyiatih. Al-qada' wal qadar adalah pembahasan setelah dibahas masalah asma wa sifat. Kemarin di pelajaran atau di kitab yang kita pelajari yaitu kitab Lum'atul I'tiqad, kita mempelajari tentang apa? Tentang yang kemarin panjang lebar apa kita bahas? Tentang al-asma wa sifat, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pelajaran setelah selesainya asma wa sifat, kita mempelajari al-qada wal qadar. Kenapa? Karena di sini juga ada masalah tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masalah asma wa sifat juga sama. Pada saat kita mempelajari asma wa sifat, ada perbedaan, ada asy'ari, ada ini, ada itu, macam-macam. Semuanya bermaksud untuk tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah asma wa sifat, kita mempelajari al-qada wal qadar karena hal tersebut. Di dalam qada wal qadar ada tanzih. Kenapa ada tanzih? Karena kalau sampai salah di dalam bab qada wal qadar ini fatal. Bisa kita mengingkari ilmu Allah. Allah tidak tahu perbuatan hamba. Nanti akan kita jelaskan. Atau Allah taunya bukan sebelum terjadi sesuatu, taunya setelah terjadi. Artinya ini berbahaya tidak? Kenapa berbahaya? Karena kita menafikan ilmu Allah Ta'ala. Bisa sampai seperti itu. Namun bisa juga tidak. Bisa juga sebaliknya, kita mengatakan bahwa Allah zalim. Ketika misalkan terjadi hal-hal yang manusia tidak suka, terjadi kemaksiatan atau terjadi kejelekan, misalkan keburukan, misalnya pembunuhan atau hal-hal seperti itu, atau ada bencana alam dan sebagainya, maka kita bisa mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas. Maka pembahasan tentang al-qada wal qadar menjadi pembahasannya setelah pelajaran tentang al-asma wa sifat.
dibahas setelah itu. Kemudian yang pertama dibahas, apa artinya qada dan qadar. Di sini Al-Syekh Faris Al-Khazraji, yaitu pengarang kitab Sabilus Sadat atau syarah daripada kitab ini, beliau mengatakan al-qada wa huwa lughatan al-hukmu. Qada itu secara bahasa artinya adalah hukum. Secara bahasa adalah hukum. Yaitu adalah secara istilah iradatullah al-azaliyah al-muta'alliqatu bil asya' ala ma hiya alaihi fi ma la yazal. Yaitu adalah iradatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam azal. Itu namanya qada. Menurut siapa? Syekh Faris Al-Khazraji atau pensyarah kitab. Bedanya antara qada dengan al-qadar apa? Al-qada dan qadar menurut Hambali, kita belajar akidah Hambaliyah, tidak ada bedanya. Makanya beliau mengatakan wala farqa bainal qada'i wal qadar. Kurang lebih seperti itu. Tidak ada bedanya antara qada dengan al-qadar. Wala farqa bainal qada'i wal qadar. Adapun menurut yang lain, Maturidiyah, Asy'ariyah, ada perbedaan. Ya, jadi qada di sini bisa artinya bisa macam-macam. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Apa artinya wa qadha rabbuka? Hakama, aujaba atau alzama. Allah menetapkan, artinya menetapkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, artinya Allah menetapkan bahwa kalian tidak boleh menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini qadha di sini artinya adalah menetapkan. Baru setelah itu Allah qaddar. Qaddar yaitu dari kudrah, yaitu apa artinya? Mengeluarkan apa yang telah ditetapkan. Ini menurut Asy'ariyah, membedakan antara qada dengan qadar. Qada dalam azal ilmu Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terjadi disebut dengan takdir. Dan sebagian ada yang mengatakan tidak, sebaliknya. Takdir itu di azal ilmu Allah, kemudian qada adalah setelahnya. Fa idza qudiyatis shalah, kalau sudah diselesaikan salat, idza qudiyatis salat, kalau sudah selesai salat. Nah, jadi kata-kata qada banyak artinya di dalam bahasa. Ada yang mengatakan qadar kemudian baru qada, ada yang mengatakan qada baru qadar, ada yang mengatakan tidak ada perbedaan antara keduanya. Antara keduanya ini adalah menurut Hambali. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Al-qada wal qadar di sini Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan wa min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid. Allah itu maha melakukan apa yang Ia kehendaki. Semua yang Allah kehendaki akan Allah lakukan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak, Allah itu tidak ditanya dengan apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun, dan mereka justru yang ditanya. La yakunu syai'un illa bi iradatih. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan iradah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin sedikit cerita. Jadi dulu kalau kita belajar, sebenarnya kita harus kritis supaya kita paham nggak? Ketika kita mengkritisi sesuatu atau pelajaran yang kita pelajari, bukan berarti kita tidak beriman. Kalau kita belajar akidah, belajar ilmu agama, pada saat kita kritis terhadap penjabaran atau penjelasan seorang ustadz atau guru kita, bukan berarti kita tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi kalau ada ustadz yang ketika muridnya kritis bertanya atau mau penjelasan lebih tentang suatu hal yang dia jelaskan, kemudian itu dikaitkan dengan keimanan, kamu tidak beriman kepada Allah, berarti si ustadz nggak bisa menjelaskan, kan dia guru menjelaskan, paham nggak ini?
Jadi yang aneh adalah banyak orang dari pelajaran pengantar akidah itu, mereka protes, sebagian orang ketika mendengar pelajaran pengantar akidah, protesnya, antum ini pakai logika, nggak pakai dalilnya. Katanya begitu, padahal kita pakai dalil, dia nggak dengar semua mungkin. Cuman kita memang pakai logika, bukan dalam rangka tidak beriman kepada Allah, bukan. Atau tidak beriman dengan ayat-ayat Allah atau dengan hadis Nabi, bukan begitu. Kalau kita baca misalkan kitab-kitab akidah, kitabnya Syekh Saleh Al-Syekh, Syekh Ibn Utsaimin, bin Bas dan sebagainya, sebagian kadang-kadang menggunakan contoh-contoh akal yang logis. Nah, kalau kita mau menolak contoh-contoh logis itu pakai apa juga? Pakai logis, yang logis juga, betul tidak? Jadi kalau ada orang menganggap itu jelek, itu salah, padahal itu bagus. Yang masalah di siapa? Di orang tersebut, dia tidak paham. Jadi dia mengkritik di suatu hal yang bagus. Kalau kita menggunakan akal, dalil akal yang logis, kita gunakan untuk menjawab dalil akal yang salah. Itu nggak ada masalah. Paham tidak? Jadi bukan berarti kita tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, tidak. Karena dalil banyak diantaranya adalah dalil akal. Nah, di dalam masalah yang kita bahas kemarin, kita menjelaskan dalil-dalil akal, betul tidak? Di dalam masalah takdir, qada dan qadar ini menurut ana pribadi, pengalaman pribadi, tidak ada yang bisa membuat kita bisa menerima dengan akal masalah takdir. 100% kita mau terima atau mau masukkan ke dalam akal, nggak bakalan bisa. Makanya Imam At-Tahawi kalau nggak salah, kalau nggak salah di Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan al-qadaru sirrullah fi 'abdihi. Kalau nggak salah ibarahnya begitu, kurang lebih. Bahwa takdir itu merupakan rahasia Allah dalam hambanya. Paham nggak ini? Jadi takdir Allah. Kenapa? Karena akal kita ini tidak bisa mencakup semua ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apapun madhab kita mau kayak apa, mau komunis, mau ateis, mau madhab kita Mu'tazilah, mau Asy'ari, mau apapun, tidak akan bisa membuat akal kita menerima 100%. Paham nggak? 100% nggak bisa. Karena akal kita tidak bisa menerima atau memahami masalah takdir ini 100%. Maka apa yang kita lakukan? Kita beriman kepada Allah, bukan karena kalau kita tidak beriman, kita justru malah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa kita ilustrasikan atau kita contohkan, misalnya ada semut. Semut ini kita anggap nggak pernah melihat manusia sama sekali, misalnya. Kemudian dia dia jalan-jalan sendiri, kemudian tiba-tiba dia melihat manusia. Satu semut ngelihat manusia. Dia manusia jalannya cepat. Sedangkan semut jalannya lama. Setelah dia lihat manusia, dia pulang ke kaumnya. Kemudian dia mengatakan, saya melihat seorang makhluk yang jalannya cepat dari situ ke situ cuman sebentar, berapa langkah, 5 langkah, 4 langkah dia sampai ke sana. Kita kan nggak mungkin 1 langkah, 5 langkah. Kita lama. Kemudian saya lihat itu manusia naik mobil dia lebih cepat lagi. Kemudian bentuknya besar, punya 2 tangan, punya ini, dikasih tahu kepada semut-semut yang belum pernah lihat manusia. Kira-kira semut-semut yang lain percaya apa bingung? Bingung, karena akalnya si semut tadi nggak nyampe, dia belum pernah lihat. Jelas tidak? Maka itu adalah kurang lebih gambaran tentang masalah qadar ini. Intinya adalah Allah melakukan semua yang Allah kehendaki. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik itu baik ataupun buruk, kecuali terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa fil alami syai'un yakhruju an taqdirih. Tidak ada di dunia selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang terjadi keluar dari takdirnya. Wala yasduru illa an tadbirih, dan tidak ada yang akan terjadi kecuali dengan apa yang Allah kehendaki dan Allah takdirkan.
wala mahida 'anil qadaril maqdur wala yatajawazu ma khutta fil lauhil mastur. Dan tidak akan ada yang bisa melakukan sesuatu yang kecuali yang telah tertera di Lauhil Mahfuz, kecuali yang telah tertera di Lauh al-Mahfuz. Al-mahid, mahid itu artinya kabur, lari. Wala mahida li ahadin al-qadar al-mahfuz, ini melarikan diri dari. Iya, tidak akan ada yang bisa menghindari daripada suatu yang Allah takdirkan. Nah, jadi di sini di dalam dikatakan dalam syarahnya, qala al-Imam As-Saffarini rahimahullah, al-qadaru 'inda as-salaf ma sabaqa bihi al-'ilmu wa jara bihi al-qalam mimma huwa kainun ila al-abad wa annahu 'azza wa jalla qaddara maqadir al-khalq wa ma yakunu min al-asya'i qabla an takuna fil azal. Kemudian Al-Imam As-Saffarini mengatakan bahwasannya qadar menurut salaf adalah yang telah Allah ketahui dan telah ditulis, yaitu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti, sampai selama-lamanya telah ditulis, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan takdir seluruh makhluk dan apa yang akan terjadi sebelum terjadi di dalam azal. Wa 'alima subhanahu wa ta'ala annaha sataqa'u fi awqatin ma'luma 'indahu ta'ala wa 'ala sifatin makhsusah fa hiya taqa'u 'ala hasab ma qaddaraha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang akan terjadi pada waktu-waktu yang Allah ketahui kapan akan terjadi, dengan sifatnya bagaimana terjadinya, dan juga terjadi sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan. Paham ini? Maka pertama yang di dalam masalah qadar ini, yang pertama adalah ilmu. Artinya Allah mengetahui bahwa itu terjadi. Pertama apa? Ilmu. Kemudian yang kedua adalah Allah menuliskan, kitabah. Paham ini? Kemudian setelah itu baru nanti ada masyiah dan penciptaan. Di dalam masalah ilmu ada orang-orang atau ada kelompok yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah para sebagian ahli filsafat, al-falasifah, mengatakan bahwasannya Allah, sebagian mengatakan bahwa Allah mengetahui hal-hal secara umum saja, tidak mengetahui yang detail-detail. Nah, ini mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Qadariyah, ada satu pemikiran. Jadi Al-Qadariyah itu pemikiran, bukan kelompok, pemikiran. Di dalam Sahih Muslim dikatakan juga, mereka mengatakan bahwasannya al-amru unuf, artinya semua itu terjadi tanpa pengetahuan Allah. Kapan Allah tahunya? Kalau udah terjadi. Paham nggak? Misalnya kita mau minum nih, Allah tahu nggak? Enggak, menurut yang tadi. Nggak tahu. Kapan tahunya? Pas sudah terjadi. Paham nggak nih? Mengetahui kulliyat, bukan juz'iyat. Kuliah itu berarti yang Secara umum. Kulliyat secara umum doang. Ini akan jadi begini begitu. Tapi kalau secara rinci, detail tidak mengetahuinya. Kenapa kok bisa sampai ada pemikiran seperti itu? Di sini karena masalahnya di masalah perbuatan hamba nanti. Ada kaitannya dengan perbuatan kita. Misalnya gini. Sekarang permasalahannya adalah kita melakukan kebaikan dan melakukan keburukan. Jadi kita katakan bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi kecuali berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau baik nggak masalah. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita pergi haji, baik apa jelek? Baik, nggak masalah. Dari siapa? Siapa yang mentakdirkan? Allah. Sekarang kalau perbuatan itu jelek, siapa yang mentakdirkan? Nah, ketika
kita katakan Allah, nah sebagian mengatakan kalau begitu makhluk ini tidak punya kemampuan apa-apa. Oleh karena itu makhluk ini majbur atau terpaksa melakukan. Makanya ada yang mengatakan bahwasannya antara Nabi Musa alaihissalam, bagus nggak Nabi Musa? Nabi Musa bagus tidak? Kenapa? Karena melaksanakan perintah Allah. Fir'aun juga bagus karena melaksanakan kehendak Allah. Jadi kalau Nabi Musa melaksanakan kehendak Allah dalam hal yang baik, Fir'aun melaksanakan kehendak Allah dalam hal yang jelek. Berarti Musa dengan Fir'aun sama-sama baik. Sama-sama artinya apa namanya? Melakukan kehendak Allah, sama-sama bagus, menjalankan yang Allah tetapkan, nggak ada masalah berarti. Nah, itu ada yang punya pemikiran seperti itu. Rusak tidak? Masalah. Jelas tidak? Ada lagi yang udah kita kalau maksiat ya sudah takdir dari Allah. Kan begitu. Ada lagi yang mengatakan tidak. Untuk mengkanter pemikiran tadi dia mengatakan tidak. Makhluk itu menciptakan perbuatannya dengan dia sendiri yang menciptakan, bukan Allah. Paham nggak? Seperti Mu'tazilah mengatakan hal tersebut. Kemudian Qadariyah mengatakan bahwa makhluk itu yang menciptakan perbuatannya. Jadi ketika dia melakukan sholat, yang menciptakannya siapa? Si makhluk, bukan Allah. Ketika misalkan seorang melakukan perbuatan jelek, mencuri, siapa yang menciptakan perbuatan tersebut? Makhluk, dia sendiri, bukan Allah. Masalahnya di sini berkaitan dengan ilmu tadi. Paham nggak? Kalau si makhluk yang menciptakan, Allah tahu atau tidak? Ya, menurut mereka, bukan menurut antum. Bismillah. Nggak paham nggak dulu masalahnya di mana? Ya, jadi kenapa kok sebagian orang mereka Muslim, kenapa mereka mengatakan bahwa Allah nggak tahu? Seperti yang tadi Anda jelaskan. Karena masalah itu. Jadi kalau misalkan saya mengatakan bahwa kita menciptakan kejelekan dengan kebaikan adalah hasil ciptaan manusia. Di sini dia bermasalah dengan ilmu Allah. Allah tahu nggak itu? Paham nggak? Nah, kalau Qadariyah mengatakan Allah nggak tahu, makanya sebagian ulama mengkafirkan mereka. Sebagian ulama. Jelas? Mereka mengatakan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi, tahunya pas pada saat terjadi. Maka mereka kafir karena mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Mu'tazilah, maka mereka mengatakan bahwa makhluk itu menciptakan perbuatannya dengan sendiri, namun Allah tetap tahu. Allah tetap tahu akan perbuatan yang ia ciptakan. Nah, ini yang jadi permasalahan. Jelas tidak? Kalau Asy'ari, mereka mengatakan bahwasannya makhluk yang menciptakan perbuatan adalah bukan makhluk, tapi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi makhluk itu memiliki kasbun. Kasbun artinya pilihan. Wahadainahun najdain, kami memberikan dua jalan. Nah, jadi ada pilihan, dia bisa milih sendiri. Sebagian menjelaskan bahwa kalau misalkan kita masuk supermarket, sebelah kanan ada makanan, sebelah haram, sebelah kiri makanan halal, atau sebelah kanan halal, sebelah kiri haram. Seorang yang mau beli ini kan milih, yang dia mau dia ambil, yang nggak mau udah. Ntar begitu mau keluar, sebelum keluar dia apain? Dihisap. Hisap apa artinya? Lihat, oh iya, apa yang dia beli kan gitu. Nah itu sama, jadi dia milih sendiri. Sudah sebelah kanan halal, sebelah kiri haram. Yang ciptakan itu siapa? Dia yang ciptakan apa bukan? Yang ciptakan siapa? Makanan itu yang produknya. Enggak, nih ngomongin supermarket. Udah diciptakan, bukan dia yang ciptakan, paham nggak? Jadi dia cuman milih. Nah, seperti itulah kurang lebih lah, ini kurang lebih ya, begitu. Jadi intinya adalah sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan
semua hal. Tapi makhluk punya pilihan. Namun pilihan makhluk tidak keluar daripada yang Allah takdirkan. Itu menurut siapa? Asy'ari. Nah, karena hal tersebut mereka dituduh ya oleh sebagian yang tidak sepemikiran dengan Asy'ari. Mereka mengatakan bahwasannya Asy'ari ini sama seperti Jabriyah. Jabriyah apa artinya? Yang mengatakan semua manusia itu pokoknya nggak ngapa-ngapain, udah takdirnya begini aja, semua takdir dari Allah yang takdirin. Paham nggak? Ya, tidak punya pilihan. Sama aja sebenarnya. Paham nggak? Sama, itu menurut sebagian. Menurut sebagian, sini menurut siapa? Menurut para pengikut Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, kalau kita perhatikan para pengikut Ibnu Taimiyah di dalam masalah ini, apa yang mereka yakini? Sebenarnya kalau kita mau jujur, sebenarnya mirip dengan Mu'tazilah. Mirip dengan Mu'tazilah. Kenapa kok mirip dengan Mu'tazilah? Karena tadi Mu'tazilah apa? Mereka bilang gimana? Mereka mengatakan bahwasannya yang menciptakan perbuatan makhluk itu siapa? Si makhluk sendiri. Betul tidak? Nah, kalau Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya hamba itu memiliki kemampuan. Jadi dia memiliki kemampuan. Yang menciptakan si kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tadi? Allah menciptakan makhluk, amalnya makhluk itu lewat perantara si makhluk. Ngerti nggak? Misalnya ada orang mencuri. Ada orang mencuri. Kalau kata Qadariyah, dia mencuri, siapa yang bertanggung jawab atas pencurian itu? Qadariyah. Dia sendiri. Kenapa? Karena dia sendiri yang menciptakan perbuatan mencuri tersebut. Paham tidak? Kalau kata Mu'tazilah, tapi kata Qadariyah, Allah nggak tahu dia mau mencuri, Allah nggak tahu. Taunya kapan? Pas terjadi pencurian. Paham nggak? Kata Mu'tazilah, dia sendiri yang mencuri, dia yang menciptakan perbuatan mencuri tersebut. Paham tidak? Allah tahu nggak ada pencurian? Tahu, udah tahu Allah. Taib. Kata Asy'ari apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melakukan itu, Allah tahu. Dan perbuatan tersebut sebenarnya ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia memilih hal tersebut. Mencuri atau tidak? Iya. Jelas tidak? Dia yang memilih hal tersebut. Nah, kalau kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau, yakni Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya mengatakan bahwasannya Allah menciptakan pencurian itu Allah memberikan kemampuan untuk mencuri di hamba tersebut, kemampuan untuk mencuri. Dan ini masalah emang agak rumit ya, bingung jelasnya. Jadi ada qudrah mu'athirah. Jadi Allah yang menciptakan kemampuan untuk mencuri di si hamba. Paham nggak? Yang menciptakan kemampuan siapa? Allah. Di si hamba ini ada kemampuan mencuri. Kemudian ketika terjadi pencurian, siapa yang melakukan? Si orang tersebut. Seolah-olah kayak Mu'tazilah tadi, dia yang seolah-olah menciptakan perbuatan mencuri tersebut. Paham nggak ini? Mirip. Anda tiba-tiba katakan, atas pilihan dia juga itu. Iya, kurang lebih seperti itu. Jelas nggak? Makanya pada saat kita beriman kepada qada dan qadar ini, kita ngikutin Nabi SAW aja udah. Nabi nggak repot-repot. Nabi Masya Allah berjihad, beramal, soleh. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu dipermudah oleh Allah sesuai dengan apa Allah ciptakan. Ada orang diciptakan untuk menuntut ilmu, maka dia menuntut ilmu dengan rajin. Ada orang diciptakan untuk bekerja, dia bekerja dengan rajin dan seterusnya. Jelas tidak? Nanti akan dijelaskan di kitab ini insya Allah. Tentang masalah masalah tentang
yang akan kita bahas lagi nanti insyaallah tentang masalah takdir. Kita lanjutkan. Kemudian walaysa fil alam syai'un yakhruju an taqdiri wala yasduru illa an tadbiri wala mahida anil qadaril maqdur wala yatajawazu ma khutta fil lauhil mastur. Tidak ada yang bisa berubah dari lauhil mahfuz. Jadi ada yang tertulis di lauhil mahfuz. Paham nggak? Lauhil mahfuz tertulis azal di situ. Si fulan umurnya sekian, si fulan nanti kehidupannya begini, kehidupannya begitu. Ini tidak akan berubah. Ini madhabnya Ibnu Qudamah. Jelas tidak? Tidak akan berubah. Ini masalah penulisan di lauhil mahfuz. Tadi kan masalah ilmu, kemudian masalah penulisan. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma khalaqallah al-qalam, faqala lahu uktub, qala Rabb, wa madha aktub? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Ya bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man mata ala ghairi hadha falaysa minni, rawahu Abu Dawud. Jadi di sini dalil daripada Ibnu Qudamah di sini sebagaimana dijelaskan dalam syarahnya bahwa sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah mengatakan tulislah, kemudian pena mengatakan ya Allah apa yang aku tulis, kemudian Allah mengatakan uktub, tulislah semua takdir semua makhluk sampai hari kiamat. Dan wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang wafat tidak mempercayai ini, tidak sesuai dengan akidah ini, maka dia bukan termasuk golonganku. Jelas. Masalah lauhul mahfuz ini ada perbedaan pendapat ulama. Apakah lauhul mahfuz yang tertulis itu bisa berubah atau tidak bisa berubah? Paham nggak? Jadi ada sebagian ulama mengatakan bisa berubah, ada sebagian ulama mengatakan tidak bisa berubah. Allah berfirman, likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha wa yuthbitu 'indahu ummul kitab. Likulli ajalin kitab. Nah, ini kitab yang pertama ini maksudnya apa? Kalau diartikan lauhul mahfuz berarti lauhul mahfuz berubah. Yamhullah, Allah menghapus yang Allah kehendaki, yamhullah ma yasha wa yuthbit, dan Allah menetapkan. Jadi kalau kitab di sini diartikan lauhul mahfuz, maka lauhul mahfuz berubah tidak? Berubah. Kenapa kita bisa bilang berubah? Karena di situ ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang perubahan takdir. Kalau orang silaturahim, kalau orang melakukan ini, dia berubah, jelas ya? Nah, maka lauhul mahfuz berubah. Yang ditulis di lauhul mahfuz berubah. Tapi kalau dikatakan maksudnya kitab di sini catatan malaikat, nah ini yang berubah bukan lauhul mahfuz. Yang berubah catatan malaikatnya. Yamhullahu ma yasha di catatan malaikat. Allah menghapus yang Allah kehendaki di mana? Di catatan malaikat. Jadi ada perbedaan penafsiran, tapi menurut Ibnu Qudamah di sini adalah tidak berubah. Aradamal alamu fa'iluh walau asamahum lama khalafuh walau syaa an yuti'uhu jami'an la ata'uh. Di sini beliau mengatakan bahwasannya semua yang terjadi di muka bumi ini terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua terjadi. Kalau Allah berkehendak, apakah berarti Allah memerintahkannya atau tidak? Pertanyaan. Iya? Allah berkehendak, apakah Allah memerintahkannya atau tidak? Apakah kehendak Allah itu ada yang Allah larang jangan lakukan? Nah, iya, ini kehendak Allah belum tentu berarti Allah memerintahkan. Berbeda antara kehendak dengan memerintahkan. Yang terjadi, semua terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti Allah memerintahkan.
Makanya pada saat perang Badar, iblis sebenarnya Abu Sufyan itu kan udah nggak mau perang. Kenapa terjadi perang Badar? Masih ingat nggak? Terjadi perang Badar kenapa? Hah? Pada saat kafilah Abu Sufyan diserbu atau dicegat oleh umat Islam, kurang lebih seperti itu. Abu Sufyan dengar kabar, maka akhirnya Abu Sufyan ngasih tahu di Mekah bahwasannya kita akan diserang nih oleh orang Islam nih, oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Maka mereka datang untuk membantu Abu Sufyan. Begitu Abu Sufyan bilang kita udah selamat, udah bebas, keluar dari tangkapan orang Islam. Nah, di sini kan terjadi perdebatan, apakah akan kita teruskan melawan melawan Nabi Muhammad SAW atau tidak. Nah, di antara yang menyemangati orang kafir untuk berperang adalah iblis, adalah Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya menyemangati untuk berperang. Jelas tidak? Nah, ketika mereka menyemangati untuk berperang, ini keluar tidak dari takdir Allah? Keluar dari takdir Allah? Atau tidak? Tidak, Allah yang takdirkan. Sehingga pada saat perang Badar, seluruh tokoh-tokoh musyrik, kaum musyrikin itu mati semua. Nomor satunya mati semua, tersisa beberapa orang saja. Kayak Nabi SAW pada saat perang Badar mengatakan, Romatkum Makkah bifaladati akbadiha. Mekah itu melemparkan kepada kalian putra-putra terbaiknya. Mati semua. Yang menaklirkan siapa? Allah. Kelihatannya pada terjadi perang itu jelek atau bagus? Nabi sedikit. Keluar bukan untuk berperang, Nabi ketika keluar, Nabi mengira akan melawan kafilah Abu Sufyan yang sedikit. Paham nggak? Terjadilah perang Badar tanpa disengaja. Nah, itu yang terjadi di luar kehendak Allah atau tidak? Di luar kehendak Allah atau tidak? Tidak. Baik atau jelek? Baik sebenarnya. Maka ketika kita melihat, mungkin kita melihatnya jelek, tapi sebenarnya kalau kita melihat secara luas, tidak ada yang jelek. Tidak ada yang jelek. Paham nggak? Maka kejelekan tidak dinisbatkan kepada Allah. Kita nisbatkan yang baik. Paham nggak? Jelas tidak ini? Maka di sini dikatakan bahwasannya kalau Allah pengen semua makhluk itu taat kepadanya, bisa. Kalau Allah pengen menjaga makhluk ini tidak taat, bisa. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqal khalqa wa af'alahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum yahdi man yasha'u bi rahmatih wa yudhillu man yasha'u bi hikmatih. Allah menciptakan manusia dan seluruh makhluk ini dan juga perbuatan mereka. Jelas? Jadi masalah tadi yang kita sebutkan bahwasannya semua perbuatan manusia ini diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia memiliki kasbun, memiliki ikhtiarun, memiliki apa? Pilihan. Tapi tetap di bawah koridor Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya akidah Hanabilah dengan Asy'ariyah tidak berbeda jauh setahu ana dalam masalah ini. Faham tuh? Jelas? Wa qaddara arzaqahum, dan Allah menetapkan rizki mereka. Rizki mereka. Rizku atau ar-razqu, masdar kalau razq, rizq suatu yang didapatkan atau yang rizki tersebut, rizki itu sendiri Allah yang menciptakan. Juga Allah yang menetapkan. Ajal mereka juga Allah yang menetapkan. Rezeki itu apa artinya? Kullu ma yuntafa'u bihi. Kalau yang yuntafa'u bihi dari hasil korupsi, rezeki bukan? Hah? Kalau Syekh yang jawab harus benar. Gak berani ada salahin. Yang jawab Syekh. Wa rizqu ma yanfa' walau muharrama.
rizki adalah yang memberi manfaat walaupun itu haram. Jadi walaupun haram rizki. Jadi kalau orang nyuri itu rizki sebenarnya. Jelas tidak? Tapi rizki yang haram. Berarti korupsi rizki. Dia nggak bisa korupsi, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia korupsi kan. Tapi artinya dari Allah, maksudnya artinya dia tidak melakukan di luar kehendak Allah. Cuman haram, tetap dosa, nggak boleh ente lakuin. Jelas tidak? Baik. Yahdi man yasha'u birahmatih. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki dengan rahmatnya. Nah, di sini di dalam syarah dijelaskan bahwasannya yahdi man yasha'u bi rahmatih wa yudhillu man yasha' bi rahmatih. Hidayah ada banyak. Hidayah apa artinya? Petunjuk. Allah memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki dengan rahmatnya, dan Allah menyesatkan yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Hidayah, ada hidayah yang umum. Allah berfirman, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Ini hidayah umum. Allah yang menciptakan semua, kemudian Allah memberikan petunjuk gimana nih ayam, bagaimana caranya menelurkan telurnya, manusia bagaimana cara untuk hidup di dunia, dan semuanya, semua makhluk itu hidayah umum kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hidayatul bayani wad dalalah. Wa amma, ini belum tentu terjadi. Hidayah petunjuk. Allah memberikan hidayah tapi nggak terjadi. Bisa nggak? Allah berfirman, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Allah memberikan hidayah kepada Thamud, kepada kaum Thamud. Tapi si kaum Thamud lebih suka kebutaan, kesesatan daripada hidayah yang Allah berikan. Maksudnya hidayah di sini hidayah apa? Hidayah dalalah, petunjuk. Allah kasih petunjuk yang benar begini, yang benar begitu, tapi mereka tidak mau ikutin yang benar, ikutin yang jelek. Adapun yang terakhir adalah hidayah taufik, yaitu hidayah yang merubah. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar. Nah, ini adalah hidayah yang merubah. Ketika seorang dapat hidayah, merubah dia menjadi orang yang lebih baik dan seterusnya. Ini hidayah ada ada bagiannya atau ada jenis-jenisnya. Jelas? Jelas tidak? Jelas. Kemudian kenapa? Ada pertanyaan ntar. Di sini. Enggak, pertanyaan maksudnya jelas tidak yang barusan. Kemudian qala Allah Ta'ala la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, dan tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan dan mereka ditanya. Jadi Allah kalau melakukan sesuatu terserah Allah. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan masalah Allah ini melakukan sesuatu itu ada penyebabnya atau tidak ada penyebabnya. Begitu, paham nggak? Nanti ada sebagian yang menafikan, sebagian tidak menafikan, yang nggak usah kita bahas nanti kelamaan. Qala Allah Ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wa qala ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Di sini Imam Ibnu Qudamah membawa ayat-ayat tentang masalah takdir, bahwasannya Allah menciptakan segala sesuatu kemudian mentakdirkannya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Wa qala ta'ala faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Rawa Ibnu Umar anna Jibril alaihi salam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam mal iman? Qala al iman. Nah, ini sudah masalah iman. Belum. Masih takdir. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Faqala Jibril sadaqta. Di dalam takdir boleh nggak kita berdalil bahwasannya
apa yang saya lakukan ini udah ditakdirkan oleh Allah. Boleh tidak? Misalnya begini, saya melakukan perbuatan yang jelek, kemudian saya katakan ini udah ditakdirkan oleh Allah. Jadi jangan nyalain saya, takdir udah begini. Jadi kalau Wildan, jangan Wildan. Ya, ada yang orang masuk kemari mencuri AC atau mencuri apa di sini. Kemudian dia bilang ini semua takdir Allah. Boleh nggak begitu? Hah? Kenapa? Karena tidak ada yang buruk dari Allah. Tapi kan kita juga katakan bahwasannya sebenarnya yang melakukan kebaikan dan keburukan sebenarnya Allah, kan Allah tadi yang menciptakan semuanya. Yang kita tadi kita yakini sesuai dengan yang di kitab bahwasanya Allah menciptakan, yang menciptakan bukan kita. Ini masalah penting sebenarnya. Saya bingung mau bahas apa enggak. Ini ada masalah, ada rumit-rumit sedikit sebenarnya. Sebentar dijelasin sama Syekh kita ya. Masalah siapa yang melakukan, penyebab, ta'thir. Ada masalah namanya masalah ta'thir. Kalau ada sebagian orang-orang yang tidak beriman mengatakan bahwasannya yang semua ini terjadi dengan sebab akibat. Kebakaran terjadi karena api. Nggak ada Allah, nggak ada yang lain. Siapa yang bilang gini? Siapa yang mengatakan itu? Kebakaran terjadi karena api. Yang mengatakan seperti siapa? Hah? Ateis. Orang yang tidak beriman kepada Allah, dia mengatakan bahwasannya api yang membakar. Allah nggak ada urusan. Paham nggak? Ada lagi yang mengatakan bahwasannya yang membakar hakikatnya bukanlah api, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyebab semua yang kita lakukan, ane haus nih, ane minum. Yang membuat hilang haus siapa? Allah, menurut Asy'ari itu. Jadi penyebab itu bukanlah bukan dia yang membuat begitu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya. Itu yang melakukan hal tersebut. Jelas tidak? Paham gak ini? Kemudian ada lagi Mu'tazilah mengatakan bahwasannya yang menyebabkan sesuatu itu adalah kekuatan yang terjadi di yang Allah berikan kepada sesuatu tersebut, pada sebab tersebut. Jadi kalau api, kenapa apa yang menyebabkan kebakaran? Kekuatan yang Allah ciptakan di api. Nah, ini mirip dengan yang dikatakan oleh tadi para pengikut Ibnu Taimiyah. Mereka mengatakan hal tersebut. Mereka mengatakan bahwasannya semua terjadi karena sebab akibat. Tapi sebabnya itu yang ciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mirip dengan perkataan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan seperti itu. Nabi namanya al-quwah al-muda'ah. Kekuatan yang Allah turunkan, yang Allah ciptakan di situ. Jelas tidak? Itu perkataan siapa? Mu'tazilah. Adapun perkataan, nah ini masalahnya begini. Kalau kita nggak ngerti tentang akidah dengan ini, dengan baik, tentang apalagi perkataan tentang misalnya Asy'ari dan sebagainya, itu kita komen. Saya pernah lihat satu video dari seorang Syekh Walid As-Sa'idan namanya. Karena pernah ketemu berapa kali, kenal dulu, tinggalnya bareng. Itu dia menjelaskan, wah ini semua yang terjadi bukan karena sebab akibat begini begitu. Padahal di dalam Al-Quran banyak ayatnya. Afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Lihat apa yang kalian tanam. Apakah yang menanam yang siapa? Allah atau kalian? Siapa? Di ayat ini maksudnya Allah. Di dalam ayat ini, afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kalian yang tanam, yang tanam atau kita? Jelas tidak? Yang menanam manusia, tapi Allah menisbatkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang melakukan manusia. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mazhab Asy'ari. Nah, banyak orang yang nggak paham masalah ini. Masih lama atau sudah? Baik. Jelas? Nah, di dalam hadis juga dijelaskan mutirna birahmatillahi wa fadli. Kita diberikan turunnya hujan dengan rahmat Allah, dengan
Allah, bukan dengan bintang ini bintang itu. Nah, justru yang aneh, sebagian orang menolak masalah ini karena Asy'ari mengatakan hal tersebut, ditolak pendapat tersebut, tapi dia juga menyirikkan orang mengatakan bahwasannya hujan ini turun karena awan. Dibilang syirik, nggak boleh segala macam. Padahal kalau kita lihat mazhabnya dia mengatakan sebab akibat. Nah, ini menunjukkan bahwa dia tidak paham mazhabnya sendiri, paham nggak? Nah, jadi mazhabnya mereka harusnya mengatakan bahwasannya ada sebab akibat, dan sebab itu karena Allah yang menciptakan di situ. Itu mazhabnya. Cuman dia menafikan hal tersebut. Nggak boleh, jangan mengatakan hujan turun karena awan. Syirik lagi. Nah, itu pernah kita bahas. Padahal tidak syirik, nggak ada masalah mengatakan hujan turun karena awan, karena kita menisbatkan itu tidak hakiki kepada awan. Tapi siapa yang menurunkan hujan? Pada hakikatnya Allah. Kita imani hal tersebut. Jelas tidak? Berarti Melalui perantara awan, nggak ada masalah. Kita baca terus sebentar lagi karena mau habis. Kemudian warahu Muslim. Tadi hadis rawahu Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrih. Aku beriman kepada qadar yang baik dan buruk, yang manis dan yang pahit. Semuanya kita imani. Wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi 'allamahu Al-Hasan ibn Ali yad'u bihi fil qunut wa qini syarra ma qadait. Dan jagalah aku daripada kejelekan yang engkau telah tetapkan. Ini adalah doa kunut yang diajarkan kepada Sayyiduna Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talib. Rawahu Ahmad fil Musnad. Wala naj'alu qada Allahi wa qadarihi hujjatan lana fi tarki awamirih wa ijtinabi nawahi. Dan kita tidak menjadikan ketetapan Allah dan takdirnya sebagai dalil bagi kita untuk meninggalkan perintah Allah dan melakukan larangan Allah. Jelas nggak? Jadi kita jangan bilang, oh saya nggak sholat, Allah udah takdirin. Kenapa sebabnya? Nanti akan disebutkan kenapanya. Bal yajib an nu'min, kita harus beriman. Wa na'lam anna Allah alaina al-hujjah bi inzalil kutub wa bi'tsatir rusul. Qala Allah Ta'ala li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Wa na'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala ma amara wa naha illa al-mustati' lil fi'li wa tark. Kita meyakini bahwasannya yang Allah perintahkan dan Allah larang itu adalah orang-orang yang mampu melakukan hal tersebut. Paham nggak? Bahwasannya Allah memerintahkan kepada orang yang bisa meninggalkan dan orang bisa melakukan. Wa annahu lam yujbir ahadan ala ma'siyah. Allah nggak maksa orang untuk maksiat. Wala tarrahu ila tarki ta'ah, dan juga tidak memaksa orang untuk meninggalkan ketaatan. Kalau Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Ini dalil masalah kasab. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulmal yawm. Semua nanti akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan, tidak ada kezaliman pada hari ini. Fadalla ala anna lil 'abdi fi'lan wa kasban. Maka hamba itu memiliki perbuatan, pilihan, wa kasban dan kasab. Maka Ibnu Qudamah mengatakan bahwasannya beliau sama seperti Asy'ari masalah kasab. Bahwasannya makhluk itu punya pilihan. Yujza ala husnihi bil thawab wa ala sayyihi bil 'iqab wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadarih. Jadi kalau ada orang yang bertakdir dengan takdir atas sesuatu yang terjadi, boleh dalam masalah musibah. Dalam masalah musibah, ketika dapat musibah udah takdir Allah. Boleh nggak? Boleh. Atau dengan kebaikan tidak ada masalah. Kemudian kalau dosa yang dia lakukan dan dia telah tobat sudah selesai, maka boleh. Tentunya ada perbedaan ulama masalah tersebut. Kalau dicela, misal masalah Nabi Adam dicela oleh Nabi Musa, gara-gara kamu orang keluar dari surga, di sini boleh, ini udah Allah takdirkan, jelas tidak? Nah kemudian kenapa kok tadi kita katakan nggak boleh kita berdalil dengan takdir atas maksiat yang kita lakukan? Kenapa? Yang pertama, kalau begitu kita nggak boleh mengingkari orang yang mencuri, orang yang melakukan perbuatan mungkar. Ini yang pertama. Kenapa? Udah takdir Allah. Berarti kita mengingkari kepada Allah, bukan mengingkar kepada dia. Jelas tidak? Nah, padahal kita disuruh untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, kalau begitu tidak usah dijalankan hukuman-hukuman Allah yang Allah turunkan. Nggak usah dipotong tangannya orang yang mencuri.
Kenapa? Ya kan takdir Allah. Dia kan punya dalil kuat. Kenapa kamu mencuri? Allah takdirin. Kamu melakukan ini, Allah takdirin. Jelas tidak? Kemudian juga kalau begitu di sini dia juga tidak akan, kita akan menafikan bahwa si hamba ini memiliki pilihan. Berarti seolah-olah hamba ini tidak memiliki pilihan. Kalau begitu juga orang ini nggak boleh berdalil dengan takdir hanya dalam masalah maksiat. Dalam masalah lain pun harus berdalil dengan takdir. Nggak usah kerja. Kenapa? Allah udah takdirin kamu di rumah aja, nggak usah kerja. Jadi harus sepaket. Jangan cuman yang enak-enak dia mau berdalil dengan takdir. Jadi harus satu paket. Nggak usah kerja, nggak usah nikah, nggak usah apa. Pokoknya di rumah aja. Jelas tidak? Begitu kurang lebih. Jadi intinya adalah kita berdalil dengan takdir di dalam masalah apa? Masalah musibah dan hal yang baik, atau ketika dicela pada saat kita sudah bertaubat dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.